selamat sore untuk teman-teman semuanya. Ini Kawan Lama Group membahas topik yang gak jauh-jauh dari sampah nih, ya kan? Kita akan ngobrol dengan topik pilah sampah dimulai dari saya. Untuk sore hari ini, kita nanti akan ada narasumbernya 2 orang. Narasumber ini yang pertama adalah Mbak Beatrice, selaku Senior Corporate Communication and Sustainability Manager dari Kawan Lama Group. Kemudian satu orang lagi adalah Mas Muhammad Bijaksana Junerosano, atau lebih dikenal dengan Mas Sano. Ini adalah CEO dari Waste for Change. Kita akan ngobrol-ngobrol yang seru, yang mudah yang kita lakukan. Apa ya kira-kira dari pilah sampah ini? Seperti itu. Baik, sekali lagi saya ajak untuk teman-teman share ke teman-teman yang lain untuk menyimak talk show di Kawan Lama Group pada hari ini yang bertema pilah sampah dimulai dari saya. Oke, kita akan panggil ya narasumber pertama, atau sekaligus deh kita panggil dulu for Change dan juga Mbak Beatrice dari Corporate Communication and Sustainability Kawan Lama Group. Hai, Mas Ano. Selamat sore. Sore Mas. Halo, kayaknya sibuk sore. banget nih ya Mas Ano ya. Waduh, ini mendekati Hari Peduli Sampah Nasional. Wah, banyak ya. Tapi senang banget nih kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Mas Ano. Terima kasih juga untuk Bu Beatrice. Bu Beatrice, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo Juga Mas Ano, apa Bu kabar? Beatrice hari ini tampil dengan segar ya, dengan ceria. Oke, Mas Ano lagi free ya untuk ngobrol-ngobrol sore ini ya, di tengah Ya, kesibukan yang cukup padat ini. Udah di booking Bu Beatrice lama. Oke. Kita hari ini temanya adalah peduli sampah dimulai dari saya. Seperti yang tadi Mas Ano bilang, mendekati Hari Peduli Sampah Nasional bakal banyak topik-topik terkait ini nih, gitu ya. Kita juga pengen mengencourage orang-orang gitu ya agar lebih peduli lagi sama dampak sampah, kemudian apa yang bisa dilakukan secara pribadi, baik yang mudah dilakukan sampai yang besar gitu ya. Itu pasti mendekati Hari Sampah Nasional ini cukup banyak gitu ya Mas ya. Nah, Kawan Lama Group hari ini mengangkat tema pilah sampah dimulai dari saya. Kenapa kita ngangkat tema ini? Karena pada dasarnya hal mudah yang bisa kita lakukan adalah memilah di saat membuang sampah. Betul ya Mas, Mbak? Yap. Betul ya. Nah, kita akan ngobrolin ini pada sore hari ini. Dan untuk pertama nih, mungkin Mas Ano dulu nih sebagai yang banyak tahu nih seputar sampah gitu ya Mas. Mas Ano bisa cerita nggak pilah sampah? Gimana Mbak Beatrice? Ahlinya. Ahlinya, pakarnya, bener. Ya. Mungkin Mas Ano nih bisa diceritakan dulu nggak apa sih itu pilah sampah dan apa saja yang bisa dilakukan oleh kita secara pribadi gitu ya. Gimana Mas? Oke, thank you. Jadi buat temen-temennya kawan lama yang mendengarkan di sini, yang pasti sampah masih menjadi masalah nih per hari ini. Bener-bener masih menjadi masalah kita semua. Nah, Indonesia ini 82% masyarakatnya itu tidak memilah sampah di sumber. Bayangin ya, sebanyak itu yang kita ngurusin sampahnya dengan cara dicampur. Nah, kalau sampah itu dicampur, jadi sulit untuk diolah. Bayangin kayak kertas, kena bumbu sisa kecap, bumbu batagor, bumbu soto, segala macam jadi tidak bisa diolah, jadi sulit untuk diolah. Dan kalau dicampur kita juga merusak material organik yang sebenarnya bisa bermanfaat untuk kemudian dijadikan bahan baku yang baik untuk dikonversi menjadi protein, menjadi energi dan lain-lain gitu ya, untuk biodigester gitu ataupun pengomposan gitu. Jadi kecampur dia. Ya, kecampur dengan lipstick kita, dengan parfum kita, sisa-sisa maksudnya, atau obat apa namanya ya, yang punya toksisitas atau kimia atau chemical gitu. Jadi penting sekali memilah sampah itu. Minimal basicnya itu kalau nggak mau banyak 3 aja deh, 3 aja. Pertama organik, sisa makanan ya, yang kita misalkan habis makan buah, habis makan nasi atau makan roti masih ada sisanya dan segala macam karena satu alasan, atau habis makan ya, potongan ikan dan lain. Itu dalam satu wadah tersendiri. Kalau bisa dalam ember tertutup.
karena sampah ini yang membuat bau sebenarnya. Jadi dalam ember tertutup, tidak bocor, ada air kemana-mana, dan tidak ada udara yang keluar. Yang kedua, bikin wadah lagi yang ini untuk sampah anorganik bisa didaur ulang. Anorganik bisa didaur ulang. Bahasa Inggrisnya recyclables, yang bisa didaur ulang. Kertas, plastik, besi, aluminium, pokoknya caranya gampang. Ini supaya nggak terlalu bahasanya teknis, caranya gampang. Kalau ada orang di depan rumah kita lewat yang biasanya teriak-teriak lapak, atau ada teman-teman yang biasanya ngumpulin sampah ya, teman-teman pemulung, tanya aja, Pak, mau nggak material ini? Kalau dia mau, artinya bisa didaur ulang. Jadi kalau dikasih barang tertentu yang nggak mau, berarti di daerahmu dia belum bisa didaur ulang. Nah, itu caranya. Yang ketiga, baru sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, dengan metode seperti ini amat sangat membantu sekali meningkatkan pengolahan sampah semaksimal mungkin sehingga tidak dibawa ke TPA. Kasihan, TPA di Indonesia udah pada penuh. Oke, jadi ada 3 hal yang bisa dilakukan dengan mudah ya, secara pribadi nih Mas ya, memisahkan organik, anorganik, kemudian sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, begitu ya. Dan ini bisa dimulai dari rumah masing-masing, seperti itu ya. Dengan hal mudah kita bikin tempat sampahnya berbeda-beda. Nah, setelah misalnya kita memisah sampah ini, itu gimana tuh Mas? Apakah jadi kita ya, ini juga pertanyaan follow up yang sangat bagus ya. Biasanya memang pertanyaannya kayak gitu. Karena setelah dipisah, Mas, biasanya datanya di Indonesia ya, ini 9% kemudian dicampur lagi. Jadi yang udah dipilah-pilah, kalau teman-teman taruh di depan rumah, biasanya pada waktu angkut dicampur lagi sama petugas pengangkutan sampah. Nah, ini memang cukup tragis ya. Ada masyarakat yang udah mau milah untuk data BPS, 9% itu pada waktu diangkut dicampur lagi. Jadi masih jadi PR besar untuk mengintegrasikan sistem pengolahan sampah di Indonesia. Nah, jadi bagi yang sudah tersadarkan nih, karena IG Live bersama dengan kawan lama, menurut saya katanya nih, orang yang sudah tahu dan tidak melakukan lebih banyak, karena sudah tahu jadi harus dipilah ya. Nah, kalau sudah dipilah, organik itu sebenarnya bisa untuk dikomposkan. Gampang banget ya, kita bisa googling caranya, bisa bikin bor biopori, bisa beli komposter gitu ya, ada macam-macam, bisa beli ember pengomposan. Dan itu kita sudah mengurangi 60% sampah tidak diangkut oleh petugas sampah karena tuntas di rumah kita. 50-60% ya, sisa sampah organik ini. Kemudian yang bisa didaur ulang biasanya ini kira-kira sekitar 15-20%. Ini dengan sangat mudah sebenarnya disumbangkan, diberikan ke teman-teman yang membutuhkan ini gitu ya, baik itu pemulung tadi atau menjadi nasabah bank sampah di sekitar daerahmu. Kalau daerahmu belum ada, saya memberikan tantangan positif untuk mengajak ketua RW setempat, ketua RT setempat bikin bank sampah di daerahmu supaya 15-20% sampah yang bisa didaur ulang ini bisa terserap untuk didaur ulang dengan baik, tidak berakhir ke sungai, tidak dibuang sembarangan, dan tidak dibawa ke TPA. Sisanya baru inilah yang diangkut ke TPA oleh petugas. Kira-kira itu yang bisa kita lakukan. Oke, tadi Mas Ano juga udah ceritakan sedikit waste for change gitu ya. Mungkin boleh nih Mas Ano bercerita tentang waste for change sedikit, apa sih concern-nya, apa kegiatan-kegiatan dilakukan, lebih spesifik, lebih jauh lagi. Boleh Mas? Boleh diceritakan? Ya, Waste for Change ini adalah perusahaan pengolahan sampah. Kami adalah Responsible Waste Management Company. Kita penyedia jasa pengolahan sampah yang bertanggung jawab. Karena di Indonesia seperti saya sampaikan, kita punya permasalahan sampah. Jadi kami menyediakan beragam jasa. Salah satunya adalah jasa untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah, dari klien-klien kami, mulai dari gedung, perkantoran, hotel, restoran, dan lain-lain, untuk kami kelola secara bertanggung jawab dan tidak berakhir di TPA. Nah, kira-kira itu core bisnis kami seperti itu. Oke. Baik, seperti yang sudah dijelaskan Mas Ano nih, kan tema kita adalah pilah sampah dimulai dari saya. Walaupun banyak faktor nih yang meliputi tadi seperti yang dijelaskan Mas Ano, tentunya perlu keterlibatan dari berbagai macam pihak gitu ya, untuk sampai bisa sampah itu terpilah, sampah itu bisa di upcycling kayak gitu. Nah, tapi tentunya kita sepakat bahwa semua hal itu bisa terjadi kalau dimulai dari saya, bener ya Mas ya? Yes. Intinya dari diri sendiri dulu deh dimulainya, bener ya? Oke. Ini mungkin ke Bu Beatrice nih, Bu Beatrice bisa diceritakan nggak? Ini kan kawan lama grup
tentunya ada program-program terkait dengan pengelolaan sampah gitu ya, atau pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh kawan lama grup. Kira-kira ada program yang bisa di-share-kah ini untuk teman-teman di sini yang nonton media live kita? Ya, baik. Jadi memang kalau kita bicara terkait dengan sampah itu cukup kompleks ya kalau kita bilang tentang sampah ya Mas Ano ya. Karena semua orang, bahkan diri sendiri aja itu pasti membuat sampah gitu loh. Nah, tapi kalau kami dari Kawan Lama Group gitu ya, kami dari tim Korkom dan Sustainability mengencourage teman-teman di Kawan Lama Group, Insan Elit, untuk melakukan pemilahan sampah secara asik nih sebenarnya gitu ya. Kegiatan-kegiatan kita lakukan mulai dari tahun 2019, kita sudah mengencourage karyawan kita untuk membawa tumbler dan juga gelas sendiri nih ke kantor. Jadi kita udah bisa ngambil minum sendiri, kita sudah menyediakan galonnya gitu ya, tapi mereka bisa mengambil sendiri. Jadi tidak usah lagi tuh membawa botol minum yang sekali pakai. Nah, kebetulan karena juga pandemi gitu ya, kita udah banyak WFH/WFO, kan kami di kantor juga punya kantin tuh gitu ya. Jadi untuk mengurangi kontak fisik dengan karyawan dan juga penyedia makanan, kantin gitu ya, kita itu sebenarnya memberikannya itu awalnya menggunakan kardus. Jadi kalau kardus makan, kotak makan gitu ya, yang kardus. Terus di dalamnya juga ada tray plastik, ada sendok dan garpu plastik. Nah, kami juga akhirnya mengencourage karyawan kita untuk membawa tempat makan sendiri. Jadi lunch box sendiri. Nah, sejak kita melakukan program itu, akhirnya antusiasmenya karyawan kita tuh cukup baik ya. Awalnya kita coba dulu nih pelan-pelan, seminggu sekali dulu nih coba gimana ya gitu. Ternyata mereka inginnya tiap hari aja deh gitu. Jadi yaudah kita tiap hari. Akhirnya kita bisa mengurangi sampah kardus, tray plastik, sendok dan garpu plastik itu ya sebanyak lebih dari 45.000. Jadi bayangkan 45.000 dalam waktu cuma 4 bulan. Gitu. Jadi sebegitu banyak sampah yang bisa kita reduce dan kita jadikan value kepada karyawan kita juga gitu sih sebenarnya. Oke, 45.000 dalam waktu 3 bulan ya, Mbak Betis Yes, ya? betul. Dan tentunya itu akan terus bertambah impact-nya ya. Betul. Tapi akhirnya ya kita juga happy ya karena ternyata manajemen sangat support, karyawan kita juga sangat peduli terhadap lingkungan gitu. Nah, tidak hanya sampai situ sih sebenarnya. Kita juga memiliki program bersama dengan teman-teman Chatime nanti akan di launching. Mungkin nanti Mas Ano juga bisa ikutan di hari Senin gitu ya. Bagaimana kita melakukan program gerakan sapu plastik gitu. Jadi memang plastik-plastik Chatime akhirnya kita melakukan, ya ini adalah tanggung jawab kita. Jadi kita tidak mau customer kita membuang sampah plastik lagi nih. Jadi kita sudah menyediakan tempat sampahnya supaya sampah plastik itu bisa memiliki value lagi gitu. Nah, selanjutnya nih untuk Mbak Beatrice. Ya. Beatrice, ini kan dari sampah yang terpilah ini nantinya biasanya itu dalam program-programnya akan dimanfaatkan jadi apa saja tuh Mbak? Mungkin dengan program yang sudah dilakukan dengan partner-partner seperti apa? Ya, salah satunya sudah pasti Waste for Change ya. Jadi kita akan memulai program kita bersama dengan partner kita, pastinya Waste for Change untuk melakukan pemilahan sampah. Jadi kalau kita bilang nanti pemilahan sampahnya buat apa, sebenarnya di Kawan Lama Group sendiri kita akan memilah sampahnya itu menjadi 4. Organik, anorganik, kardus, lalu juga ada sampah residu. Sebenarnya mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya, sampah residu itu isinya apa aja sih gitu ya. Sebenarnya itu sama-sama toilet sih, bener ya Mas Ano ya. Sama-sama toilet itu ada tisu toilet, kayak popok, rokok, puntung rokok gitu ya. Terus mohon maaf kayak pembalut wanita. Karena kan sebenarnya itu adalah bahan-bahan yang ada kimianya gitu. Jadi memang sampah residu itu nanti akan dikelola ulang oleh teman-teman di Waste for Change menjadi pengganti bahan baku semen ataupun bahan baku batu bara. Jadi kan value-nya besar banget gitu loh.
kan. Jadi kita nggak buang sampah nih ke TPA dan kita tidak menyebabkan timbunan TPA yang sekarang ini juga sudah banyak banget gitu kan. Oke. Dan mungkin dari Mas Ano, kira-kira dari Mas Ano gimana nih? Bisa dijadikan apa saja? Ya, Mungkin sebenarnya menambahkan Mbak Beatrice. Ya, sebenarnya dengan tadi membahas 3 jenis tadi, untuk organik itu kita konversi menjadi protein. Teman-teman, kita perlu tahu bahwasanya sekarang di Indonesia itu terjadi stunting. Stunting itu artinya asupan protein buat anak-anak Indonesia itu kurang. Ya, nah jadi makanan ini kemudian kita konversi menjadi ternak ya. Kita konversi menjadi pakan ternak melalui metode black soldier flies. Dan kita itu impor tepung ikan itu triliunan per tahun untuk industri ternak di Indonesia. Jadi sebenarnya kita punya komponen atau bahan baku untuk protein itu dari sisa-sisa makanan kita dikonversi dengan baik melalui black soldier flies tersebut. Kita juga menggunakan metode komposan untuk kemudian kita menghasilkan kompos yang bisa buat suburnya tanah. Tanah di Indonesia itu banyak yang sakit karena kita menggunakan pupuk chemical terlalu banyak gitu ya. Jadi kita perlu mendinginkan kembali tanah-tanah tersebut dengan kompos ya sebagai salah satu penggembur. Dan yang kedua, jenis sampah yang kemudian bisa didaur ulang itu nanti akan kita sortir di fasilitas kita. Ini yang disebut dengan urban mining gitu ya, menambang di tengah kota. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua tahu bahwa kita itu melakukan proses penambangan di alam, kemudian kita pakai dan kita konsumsi. Semua yang kita pakai, baju, handphone, semua gitu ya, itu semuanya dari sumber daya alam ya tadinya. Kemudian jadi barang. Kalau udah nggak kita pakai, kita buang sembarangan. Sayang. Nah ini kemudian kita pilah ya, kita sortir lebih detail lagi gitu. Nah kalau tadi kecampur membuat kita jadi rumit menyortirnya, Mas. Bayangin plastik jadi kena bumbu kecap dan lain-lain itu jadi apa ya? Menurut saya petugasnya jadi tidak manusiawi lah untuk bekerja secara baik, secara sehat gitu. Nah ini kemudian setelah kita sortir, kita kirim ke mitra-mitra kami yang bisa mendaur ulang untuk kembali menjadi bahan baku yang baik. Plastik ke pabrik plastik, kertas ke pabrik kertas, ke pabrik besi gitu ya. Diputar kembali, itulah yang disebut dengan circular economy gitu ya. Nah residu yang nggak bisa didaur ulang untuk saat ini, kita kerjasama dengan rekan-rekan dari pabrik semen untuk kemudian itu menjadi RDF dan menjadi energi untuk pembangkit di pabrik semen tersebut. Jadi kita optimalkan supaya semua punya manfaat. Oke, ya pastinya banyak banget yang bisa diolah dari sampah ini dan justru akan lebih berguna lagi setelah diolah gitu. Nah kalau dari kawan lama grup sendiri, informasinya nih Mbak Beatrice, itu kan ada Plaza Living Plaza Cemara Asri, betul ya? Ini kan Living Plaza Cemara Asri informasinya telah menjalankan manajemen sampah, gitu ya. Mungkin boleh diceritakan seperti apa programnya, kemudian bagaimana sejauh ini berjalannya impact-nya gitu. Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan mall gitu ya, kami punya salah satu mall namanya Living Plaza Cemara Asri di Medan gitu. Nah, Living Plaza Cemara Asri ini menerapkan pemilahan sampah. Bahkan kita juga bersama-sama dengan teman-teman Waste for Change untuk men-training dulu nih sebelum kita menjalankan programnya di mall kita gitu ya. Nah, program ini sebenarnya kita juga untuk bagaimana mengencourage customer kita nih. Pada saat mereka datang ke tempat kita, mereka buang sampahnya udah di tempat yang dipilah gitu ya, udah di bin-bin yang udah dipilah gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya impact ya, impactnya tuh seberapa besar sih? Kita kan baru mulai buka itu Desember akhir. Sampai di Februari awal tanggal 5 gitu ya, sekitar tanggal 5, kita sudah mengumpulkan sampah sebanyak 680 kilo. Jadi bayangkan ya teman-teman, kalau sampah itu kita cuma buang gitu aja tanpa kita pilah, artinya ya kita menimbun ke TPA lagi. Ujung-ujungnya seperti yang tadi Mas Sano bilang, penyebabnya apa? Stunting gitu kan. Tapi dengan adanya kita sudah pilah sampah, artinya kita juga sudah meminta teman-teman Waste for Change membantu kami untuk melakukan pengolahan sampah. Jadi sampah itu tidak sampai ke TPA lagi. Sampah itu hanya sampai ke rumah pengolahan sampah yang menjadi ada value-nya. Sehingga circular economy itu tetap akan berjalan gitu. Karena pada saat pengolahan sampah itu pasti ada
UKM-nya, ada pemulung juga yang membantu kita pada saat kita membuang sampah itu dan mereka mengambil ke area rumah pengolahan sampah. Itu sih. Oke, tadi sedikit menjelaskan tentang mentraining karyawan gitu ya, Mbak. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut seperti apa kemarin itu trainingnya gimana, apa yang disampaikan atau diedukasi ke karyawan-karyawan untuk melaksanakan manajemen sampah itu di Limbaga. Ya. Jadi kalau kita ngomongin terkait training ya, karena Kawan Lama Group itu memiliki fokus dan kita punya payung sustainability, namanya Sustainability for a Better Life gitu. Jadi jangan sampai kegiatan-kegiatan kita ini hanya kita doang, segelintir orang doang ini yang tahu gitu. Tapi sampai ke tim di lapangan juga harus memahami dan mengerti apa sih sebenarnya kegiatan keberlanjutan itu, bagaimana sih caranya melakukan pemilahan sampah dan bagaimana caranya melakukan atau mengeducate customer kita juga gitu ya. Kan mereka juga harus memahami nih. Kalau mereka nggak paham, artinya mereka nanti tidak bisa menyampaikan hal yang benar kepada customer kita gitu kan. Nah, dengan kita melakukan training itu artinya mereka paham, customer paham, kedepannya kita berharapnya adalah tidak ada lagi nih sampah yang sampai ke TPA. Gitu. Oke, ya, yang pasti karyawan juga dilibatkan gitu ya, bukan hanya intinya melibatkan banyak pihak di Living Plaza Cemara Asri sehingga manajemen sampah ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Waste for Change dan juga Kawan Lama Group begitu ya. Nah, oke. Ini nanti saya pengen tahu tips-tips gitu ya dari Mbak Beatrice sama Mas Ano untuk paling gampang gitu mengaplikasikan pilah sampah ini seperti apa. Tadi Mas Ano mungkin udah ngejelasin gitu ya, organik, tapi mungkin ada apa ya? Kalau kata orang sekarang life hacks, apa yang cara mudah, simple yang bisa kita lakukan untuk memilah sampah? Hal-hal apa yang bisa kita lakukan di pikiran kita sehingga kita bisa ngajak orang lain untuk melakukan kepedulian ini? Mungkin lebih ke tips gitu ya, Mas Ano, Mbak Beatrice. Mungkin Mas Ano, kira-kira gimana nih untuk mengajak orang mindsetnya? Ya, kalau kami sebenarnya di Waste for Change punya yang disebut dengan Akademi Bijak Sampah, atau kita sebut dengan AKBIS. Program ini sebenarnya ingin menyadarkan orang dampak dari sampah kita itu seperti apa, gitu ya kan? Setelah kita tanya, orang Indonesia itu nggak tahu sampahnya mana. Dia taruh di depan rumah, kemudian ada yang ngangkut, tapi ujungnya nggak tahu, gitu ya. Nah, kami punya program sederhana sebenarnya, ngajak sebanyak mungkin orang main ke TPA. Karena orang nggak pernah loh kadang-kadang ke TPA itu kayak gimana. Jadi kita mengajak orang main ke TPA itu supaya tahu benar betapa masifnya masalah ini, betapa besar masalah ini, dan betapa ngawurnya kita sebagai masyarakat dan bangsa ini dalam mengelola sampah. Ya. Selain itu juga tipsnya adalah kita kan sebenarnya makin banyak ya, makin visual itu dengan adanya teknologi seperti ini. Kita viralkan bareng-bareng hal-hal yang memang tidak baik, di saat bersamaan kita viralkan hal-hal solusinya gitu. Jadi kejadian-kejadian orang buang sampah sembarangan di sungai, situasi sungai yang masih kotor dan lain-lain itu perlu memang untuk ditunjukkan bahwasanya kita masih punya PR besar. Kita perlu mengakui kita punya masalah. Kalau kita gagal untuk mengakui kita punya masalah itu udah sulit. Gitu. Kemudian tentu dibarengi dengan solusi dan ajakannya gitu. Jadi saran saya makanya tipsnya adalah sebenarnya kalau dari kami pribadi adalah mengajak para pemimpin-pemimpin untuk main ke TPA. Pemimpin itu mulai dari ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, segala macam supaya mereka tahu gitu bahwa kita ini ngawur ngurusin sampah gitu. Goal dari program Kawan Lama Group apa saja? Gitu. Goal dari program Kawan Lama Group satu sih, kita menjadi perusahaan yang bertanggung jawab atas limbah yang kita hasilkan gitu ya. Lalu kita adalah perusahaan yang sudah masuk ke zero waste gitu. Jadi memang kalau ditanya objektifnya itu, jadi kita tidak lagi membuang sampah ke TPA karena kita bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan gitu. Kalau untuk sikat gigi dan masker, baiknya dibuang kemana? Karena kan itu termasuk sampah infeksius gitu. Gimana Mas Ano? Iya, ini pertanyaan yang bagus banget karena situasi COVID membuat pakai masker gitu ya, baik itu masker
kain yang bisa dipakai berulang kali setelah kita cuci maupun masker sekali. Sebenarnya udah banyak tips beredar gitu ya, termasuk di blognya Waste for Change dan caranya segala macam. Yang pertama adalah sebisa mungkin sterilisasi. Jadi artinya masker yang sekali pakai itu kalau bisa dicelup di air sabun gitu ya, atau digosok dengan air sabun, memastikan virus-virusnya juga ikutan mati, lalu kemudian gunting, supaya kemudian nggak dipakai lagi. Nah sekarang juga makin banyak beberapa mitra-mitra dan teman-teman yang bisa menampung untuk masker yang udah dicuci ini untuk kemudian ada beberapa opsi-opsi untuk didaur ulang. Ya udah mulai ada dan ada mulai ada bermunculan inisiatif dan solusi-solusinya. Kalau belum ada, saran kami sebenarnya ada dengan tips yang kami bagikan di website. Setelah digunting tadi, setelah kemudian dicuci dan digunting, memastikan virusnya nggak ada, pastikan dimasukkan ke kantong plastik, kumpulin ya, sebanyak mungkin kalian punya masker, baik tetangga lah segala macam. Kemudian sebisa mungkin juga ditulis itu adalah sampah masker dan lain-lain, supaya petugas yang ngambil juga bisa cukup berhati-hati. Harusnya ini memang menjadi tugas pemerintah untuk membangun mekanisme limbah B3. Kalaupun kita berdekatan dengan puskesmas, bisa aja nitip untuk kemudian dibuang atau nitip ditaruh di tempat penampungan yang dimiliki oleh puskesmas. Kenapa? Karena KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, sudah mengeluarkan edaran. Pemerintah daerah memiliki peran dan juga tanggung jawab untuk membuat drop box penampungan masker-masker ini. Sebenarnya udah ada edarannya, tapi kan kita perlu ikut proaktif menyuarakan, proaktif meminta, menagih dan lain-lain supaya ini menjadi sebuah pelayanan yang memang betul-betul nyambung. Yang kedua, sikat gigi sebenarnya dalam konteks yang ada di lapangan itu bisa didaur ulang. Kalau khawatir misalkan menyebarkan bakteri dari hasil kita, ya dicemplungkan air panas, setelah itu ditempatkan di sampah yang bisa didaur ulang. Karena di beberapa tempat sikat gigi itu masih bisa didaur ulang karena dia terdiri dari beberapa jenis plastik dan karet gitu ya. Jadi yang penting sudah dipastikan dia dicelup air panas terus ditempatkan di sampah yang bisa didaur ulang. Oke. Ya, ini informasinya bermanfaat banget ya Mas, ini pengetahuan juga buat kita. Thank you banget. Sebelum kita akhiri obrolan ini yang paling penting nih. Karena kita kan ngomonginnya temanya pilah sampah dimulai dari saya gitu ya. Mungkin Mbak Beatrice, Mas Ano boleh kasih tips nggak? Tips mudah ya. Kalau kata orang sekarang itu life hacks gitu. Kira-kira dalam mengendalikan atau memilah sampah pribadi itu bisa dimulai dari mana dulu, atau hal mudah, paling mudah apa deh yang bisa kita lakukan gitu ya? Apa mungkin kita bawa-bawa tong sampah kecil kemana-mana misalnya gitu. Atau gimana ya? Biasanya Mas Ano sama Mbak Beatrice. Mas Ano dulu boleh? Ya, pertama ketahui informasi apa yang mau kita lakukan. Kita beri tips paling simpel, pilah 3. Kalau ternyata punya energi dan punya keinginan lebih tinggi, lebih besar dari sekedar pilah 3, bisa main juga ke website kita untuk mendownload, ada panduan pemilahan sampah. Jadi ada panduannya, jenis-jenis sampah mana yang masuk daur ulang dan segala macam itu bisa di-download, ada posternya, bisa di-print, ditempel dan segala macam. Itu tips nomor 1 untuk kita tahu dulu gitu ya. Kemudian tentu menyediakan solusi fasilitasnya ya. Teman bisa main ke kawan lama grup, banyak banget ya. Di situ kita bisa pilih tempat sampah yang cocok lah ya. Mereka kan menjual beragam jenis tempat sampah gitu. Jadi kita sediakan 3 tadi. 1 yang ada tutupnya untuk organik, 1 kemudian yang untuk didaur ulang, 1 untuk yang residu ya. Dan ini dipastikan betul-betul disiplin bisa dilakukan. Kedua, pastikan wattnya tadi nyambung gitu. Oke, setelah aku pilah mau diapain gitu ya. Sebenarnya kalau pengomposan itu simple banget sebenarnya. Itu sama aja seperti mengembalikan sampah makanan ke tanah gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Karena kalau kita udah pilah, maka sampah itu akan secara berangsur-angsur akan menjadi tanah gitu. Karena dia memang berasal dari tanah. Nah, kalau untuk anorganik yang tadi menurutku teman-teman bisa mulai buka informasi di Google, bank sampah terdekat ada di mana. Mulailah segera menjadi bank sampah. Nah, yang terakhir untuk yang residu, tipsnya aja sesimpel, pastikan dia diangkut dengan baik dan pastikan teman-teman bayar retribusi yang layak. Ngurus sampah itu masih butuh biaya. Jadi kita pastikan petugas yang mengatasi masalah sampah bisa hidup dengan layak. Jangan sampai udah dititipin sampah,
dia udah gajinya kekecilan, kerjanya betul-betul beresiko tinggi. Mulai ada banyak loh cerita-cerita petugas persampahan yang meninggal gitu ya. Jadi ini karena nginjek tusuk sate, kena tetanus, macam-macam gitu ya. Jadi kita harus pasti petugas sampah kita itu bekerja dengan baik, selamat, dan juga bisa sejahtera. Mungkin itu sedikit tips-tips yang kita perlu berjamaah menjalankan ini supaya pengolahan sampah di Indonesia betul-betul tuntas. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Mas ya. Amin. Dari Mbak Beatrice gimana Mbak? Apa nih tips-tipsnya? Kalau saya udah pasti mengingatkan teman-teman untuk being mindful ya, gitu. Being mindful atas apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita katakan keseharian kita masih beli makanan, misalnya ya udah pakai kertas atau styrofoam gitu ya, yang diberikan oleh si penjual. Ya kita bawa tempat makan sendiri gitu. Terus kalau misalnya kita pengen beli minuman gitu ya keluar, ya kita bawa tumbler sendiri supaya kita tidak menimbun sampah itu lagi gitu kan. Sebenarnya teman-teman sangat bisa memulai itu dari rumah kan gitu ya. Apalagi sekarang kita banyak WFH gitu misalnya. Nah, kita udah bisa memulai di rumah itu ada tempat atau pemilahan sampah tadi seperti yang Sano bilang, kita beli tong sampah, apalagi khususnya untuk yang residu gitu ya, kita beli tong sampah yang ada tutupnya gitu. Chris Bow pasti udah punya gitu kan. Kita bisa ke sana dengan mudah mendapatkan barang-barang produk tersebut. Kita pilah sampah di rumah, habis itu diapain gitu. Pasti teman-teman pada nanya kan, nanti saya buang di depan juga sama aja kok, diambil sama tukang sampah misalnya. Padahal sebenarnya pasti ada bank sampah terdekat di mana tempat tinggal bank sampah tuh yang bisa menghampiri ke kita. Jadi kita bisa kumpulin ke sana. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak informasi gitu ya terkait dengan bagaimana sih melakukan pemilahan sampah, nah teman-teman juga bisa cek di websitenya Kawan Lama Group dan juga websitenya Waste for Change tentunya gitu ya. Bagaimana sih pemilahan sampah yang baik dan benar gitu. Tapi yaitu be mindful atas apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita memang pergi ke tempat makan yang memang dia jualnya pakai styrofoam, ya kita bawalah box makan kita sendiri. Gitu ya teman-teman, be mindful. Be mindful, oke. Sebagai informasi juga melanjutkan yang disampaikan Bu Beatrice, untuk Kawan Lama Group bisa visit websitenya di www.kawanlamagroup.com. Kemudian untuk Waste for Change, ini seperti Mas Sano bilang tadi juga ada video-video yang bisa dipelajari, ada informasi-informasi yang bisa dicari tahu lebih lanjut. Itu bisa di waste4change.com. Betul ya Mas ya? waste4change.com. Baik, dari obrolan kita yang sudah cukup banyak gitu ya pada sore hari ini, tentu banyak hal yang sudah dipelajari oleh teman-teman yang mendengarkan di live pada hari ini. Dan ya kita sepakat ya bahwa walaupun persoalan sampah itu melibatkan banyak pihak, banyak sektor, kemudian banyak banyak orang lah yang harus bareng-bareng gitu ya. Tapi semuanya adalah pilah sampah dimulai dari saya gitu ya. Jadi semuanya itu memang harus dimulai dari diri sendiri dulu gitu ya. Setuju ya Mas Sano ya, Mbak Beatrice? Yap. Setuju. Oke, kalau begitu terima kasih banget saya ucapkan mewakili Kawan Lama Group untuk Mbak Beatrice selaku Senior Corporate Communication and Sustainability Manager Kawan Lama Group. Terima kasih juga kepada Mas Sano selaku CEO dari Waste for Change untuk kesempatan yang sungguh langka ini ngobrol sama Mas Sano. Sukses terus Mas Sano ya. Semoga harapan, kemudian yang diinginkan ke depannya gitu ya, perjuangannya bisa dapat terwujud dan terlaksana. Siap, sukses terus Mas Sano, sukses terus Mbak Beatrice. Sampai ketemu lagi di live. Terima kasih teman-teman. Bye. Terima kasih Mas Sano, terima kasih. Sama-sama.